waktu itu bapaknya cuci piring. Anaknya itu main di luar. Ya. Sekitar 1 jam mungkin. Kok tidak ada suaranya anak-anak ini. Keluar mamanya sudah ada di tengah air. Oh, Tapi ya, posisinya anak itu berdiri. Berdiri ya. Sedangkan air kan dalam, pasang. Gitu. Jadi teman-teman itu ada anak-anak usianya kecil Pak ya? Kecil. Umur berapa Mak kemarin dua Aulia itu? Baru belajar jalan ya. Oh iya. Jadi ada anak masih kecil baru belajar berjalan. Tiba-tiba tuh jatuh ke sungai Pak ya. Nah, jatuh di sungai tapi dalam posisi di tengah sungai dia tuh nggak berdiri ya. Ketawa aja. Nah, ketawa-ketawa. Nah, itu gimana Pak? Itu memang sosok si Rizka itu datang. Menurut mamanya bilangnya si Rizka karena pas waktu itu habis diambil anak itu dia lihat. Iya, iya. Siapa ngambil anak? Bilangnya kakak mana? Kakak Rizka. Oh begitu anak itu. Mana orangnya itu bilangnya? Cuma kita udah ngeliat kan? Iya, iya, iya. Jadi teman-teman di sini mungkin ada sedikit kejanggalan antara fakta dan gaib ya teman. Fakta dan gaib ya teman. Pak ya gitu ya, seperti itu. Jadi teman-teman mohon berkomentar secara positif karena saya di sini hanya memberikan informasi sesuai dengan faktanya di lapangan. Karena di sini juga dipercayai kalau si Rizka itu merupakan bisa jadi seperti kayak kembaran manusia seperti itu. Oke. Jadi gitu ya teman-teman informasinya. Nah, si buaya tersebut selalu mengikuti Pak Ambo pada saat itu bekerja Pak ya. Nah, kayak gitu. Dilanjut Pak, gimana lagi? Setelah itu kan dipelihara, Panggil. Ya, lama-kelamaan kasih mimpi. Nah, teman-teman, ternyata setelah sering didatangi di saat bekerja, Pak Ambo ini diberi mimpi. Nah, bagaimana Pak? Lanjutannya. Mimpi bawa nama aku Rizka, makanya saya tahu namanya Rizka. Yang dikasih mimpi itu siapa Pak? Bapak? Oh, ternyata teman-teman, si Pak Ambo ini istrinya dimimpikan. Ternyata si buaya tersebut datang di mimpi istrinya Pak Ambo. Dia menyebutkan kalau nama si buaya itu namanya Rizka. Ini saya mau tanya Pak, sebenarnya mungkin nanti teman-teman bisa ngeliat ya yang paham tentang dunia reptil itu si Rizka ini jenis apa? Tapi aku mau tanya dulu ke Pak Ambo karena dia orang terdekatnya. Sebenarnya Rizka ini jenis buaya apa Pak? Muara apa jenis buaya apa ya? Soalnya kalau aku kayaknya nggak tahu aku. Kalau Rizka ini karena 2 alam dia pakai. Oh iya teman-teman. Kadang di sungai, kadang di darat dia. Gitu. Kalau dia menghilang dari sungai berarti tidak ada itu. Iya. Naik dia ke darat, cuma kita kan nggak lihat. Iya. Nah itu teman-teman jawabannya. Kita lihat orang tertentu seperti bapak kandungnya, nggak lihat itu. Sekarang sampai lihat dia duduk di sini. Jadi ini teman-teman, si sosok astral si Rizka ini, sosok astral si Rizka ini yang bisa berkomunikasi dan bisa melihat itu istrinya Pak Ambo ya kayak gitu. Nah teman-teman tuh bisa ngelihat mata buaya si Rizka itu beda sama buaya lain-lain. Terus dia kalau dipanggil Rizka datang. Nah itu uniknya di situ Mas. Nah ini teman-teman, Pak Ambo ini bisa memanggil, bukan hanya datang ya teman-teman. Jadi Pak Ambo ini bisa memanggil si Rizka walau dia sudah mendekat ke arah laut sana. Jadi ada kisahnya Pak ya. Bapak ini kesian tuh naik perahu karena ada orang mau melihat kan. Jadi dia dipanggil ke arah muara dekat laut. Dia mendayung Pak ini untuk manggil si Rizka ini. Nah pas dipanggil ya dia datang. Kayak gitu benar Pak ya? Iya. Nah itu. Perahu, ada videonya teman-teman lihat. Jadi Pak Ambo lagi naik perahu kesian. Si Rizka itu datang di sampingnya. Jadi
unik sekali, kayak saudara gitu, kayak anak sendiri lah. Ya, kayak anak lah. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pertanyaannya, Bu ya, bagaimana hukumnya memiliki khodam dalam Islam? Tapi khodam itu khodam muslim, Bu ya, dan tidak menyimpang dari agama Islam, tapi justru mengajarkan kita untuk selalu berbuat baik dengan Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah seperti berzina, zalim, mencuri dan lain sebagainya. Dan memiliki khodam muslim hanya sekedar untuk perantara perlindungan saja, Bu ya, dan tidak ada niat buruk. Sebab saya pernah mendengar ustadz lainnya bahwa memiliki khodam itu haram. Mohon penjelasannya, Bu ya. Baik. Manusia bingung adalah kalau dia sudah tidak punya kawan lagi kecuali dari manusia. Itu orang bingung. Kawan aja dari jin. Orang bingung tuh. Santri di pondok setiap hari baca surat jin, katanya pengen punya kawan jin. Innalillah. Ini orang bingung. Kawanmu manusia. Kalau pengen ibadah kuat, cari istri yang benar, pasangan yang benar. Jangan berurusan dengan jin. Jin dia punya hawa nafsu dan dia melihatmu dan kamu tidak melihatnya. Lihat. Kemudian lihat, Nabi sendiri mengajarkan, kalau ingin beragama itu teman itu penting. Almaru ala dini khalilihi. Agama seseorang itu tergantung siapa sahabat. Bagaimana kita akan menjadikan suatu jin sahabat yang kita belum kenal dia, kan? Dari secara memilih sahabat itu sudah tidak dibenarkan dari sisi ini. Kalau tidak nanti masuk bab terjerumus. Baik, maka Anda jangan bosan dengan jin khodam apa. Lihat. Kalau Anda baik tidak akan diganggu oleh siapapun. Allah yang menjaga Anda. Tidak usah saya punya jin 10. Itu kalau Anda jujur, kalau tidak masih bab bohong nanti. Jadi dukun nanti. Dukun ilmu jin. Baik. Jadi nggak ada perlunya. Bahkan ada sekelompok dari manusia, atau kalau menyebutkan bahasanya sekelompok dari manusia itu mengambil jin yauzuna. Mereka minta perlindungan dari sekelompok dari bangsa jin. Tapi mereka zaduhum, menambahkan rohaqo. Apa itu? Capek, karena bukan bagianmu, bukan urusanmu. Maka urusan dengan jin itu tersiksa dia. Kalau ada seorang ulama yang punya murid jin, mereka tidak nyari karena diikuti, mereka belajar. Seperti Yasin Fadani dikisahkan adalah muridnya dari kaum jin. Nabi sendiri ada umat Islam dari kaum jin. Bukan urusanmu. Dan itu bahaya sekali, karena apa? Mungkin sekali kamu tertipu oleh jin, karena jin juga seperti manusia yang akidahnya sesat juga ada, menjerumuskan juga ada. Mereka punya kewajiban menjalankan syariat Nabi Muhammad. Maka di kalangan jin pun ada akidah sesat. Di Indonesia, di kalangan manusia saja ada yang salah memilih sekolah untuk anaknya, ya enggak? Akidah sesat, ada yang murid Nabi enggak benar nih. Balik urusan sama jin. Ini orang aneh, enggak perlu urusan sama jin. Ini manusia saja kita bingung mikir akidah yang benar, kan? Kecuali kelompok jelas begini, oke. Nah, tapi di tempat lain lihat akidahnya sesat. Di jin pun juga akidah sesat ada. Maka setelah itu para ulama yang mengatakan boleh seandainya kamu harus berurusan dengan jin, syaratnya apa? Dia adalah seorang alim bisyariati, ngerti syariat. Kalau mau dibohongi sama jin dia tahu. Kalau nggak alim tidak boleh akan tertipu, maka jadi dukun nanti dia. Kiai dukun. Nah ini bahaya. Nggak boleh, jadi tidak urusan sama jin. Nggak ada urusan sama jin. Ini ada bahaya sekali urusan sama jin. Kemudian nanti banyak bohongnya setelah itu, dikit jin. Kemudian Anda punya hawa nafsu, dia juga punya hawa nafsu. Dia punya hawa nafsu. Nah, dia punya hawa nafsu, nanti kita yang menjadi tidak nyaman karena kita mungkin salah memperlakukan mereka dan sebagainya. Jadi nggak usah berurusan dengan yang demikian itu.